Halo dan selamat datang di podcast ASN Bicara. Saya Taufan, host kalian hari ini. Kita kedatangan 4 rekan luar biasa yang akan berbagi pengalaman dan refleksi mereka. Ada Dika, Fikri, Dwi, dan David. Selamat datang teman-teman. Halo semua, Halo, senang semoga bisa di obrolan sini. kita hari ini bermanfaat ya. Nah, hari ini kita akan ngobrol santai, tapi bermakna. Tentang 7 nilai berakhlak yang harusnya sudah melekat di keseharian kita sebagai ASN ya. Bukan untuk menghafal, tapi untuk merefleksikan sudahkah kita benar-benar menjalankannya. Yuk kita mulai. Oke, kita mulai dari nilai pertama ya, yaitu berorientasi pelayanan. Mas Dika, kamu yang akan membuka ini. Menurut kamu, apa yang sering disalahpahami dari nilai ini? Terima kasih, Taufan. Banyak yang mengira pelayanan itu sekedar urusan loket atau tanda tangan dokumen. Padahal pelayanan itu soal bagaimana kita memperlakukan orang dengan hormat, sabar, dan empati. Ada contoh nyata yang bisa kamu ceritakan? Ada seorang petugas di BPJS daerah pernah cerita, ada nenek datang bingung, dokumennya tidak lengkap. Alih-alih langsung disuruh pulang, si petugas duduk, bantu jelaskan, dan carikan solusi bersama. Itu yang membuat masyarakat percaya. Jadi intinya bukan sekedar menyelesaikan tugas ya, tapi memastikan orang yang kita layani merasa didengar dan dihargai. Betul? Tepat sekali. Kalau kita tanya ke diri sendiri setiap hari, apakah saya melayani dengan tulus atau sekadar menggugurkan kewajiban? Di sanalah perbedaannya. Luar biasa. Berikutnya, kita bicara 2 nilai yang saling melengkapi, yaitu akuntabel dan kompeten. Mas Fikri, saya tahu kamu punya perspektif yang menarik soal ini. Tolong bisa sedikit dijelaskan. Ya, Mas Tovan. Dua ini memang tidak bisa dipisahkan. Akuntabel itu soal tanggung jawab. Segala yang kita kerjakan harus bisa dipertanggungjawabkan. Tapi bagaimana mau bertanggung jawab kalau kita tidak kompeten di bidangnya? Ada enggak contoh konkretnya itu seperti apa? Nah, misalnya gini, misalnya menyusun laporan keuangan. Kalau kita tidak paham akuntansi pemerintahan, laporan itu rawan salah. Dan ketika ada temuan, kita tidak bisa menjelaskan kenapa. Itu masalah kompetensi yang langsung berujung ke akuntabilitas, Mas Tovan. Jadi kompeten itu bukan soal pintar-pintaran ya. Nah, di sini biasanya salah pengkaprahannya. Betul, Mas Tovan. Kompeten itu soal terus belajar dan meningkatkan kemampuan. Dan yang sering dilupakan kompeten juga berarti berbagi ilmu. Kalau kita tahu sesuatu yang bisa bantu rekan kita, jangan disimpan sendiri. Organisasi yang kuat tumbuh bersama, bukan berlomba sendiri-sendiri, Mas Tovan. Oke, terima kasih Mas Fikri. Dan sekarang giliran untuk Mas Dwi ya. 2 nilai ini sering disalahpahami, yaitu ada harmonis dan loyal. Mas Dwi bisa kita luruskan dan berikan sedikit deskripsi, Mas Dwi? Bisa, Mas Topan. Harmonis sering diartikan harus selalu setuju dengan semua orang. Padahal bukan itu. Harmonis itu soal menghargai perbedaan, latar belakang, cara berpikir, sudut pandang yang berbeda. Nah, lalu bagaimana nih prakteknya di tempat kerja? Misalnya di tempat kerja Mas Dwi. Nah, gini Mas, ketika kita bisa bekerja produktif bersama orang-orang yang berbeda gaya dan caranya, itu harmonis. Termasuk menghargai ide anak muda yang mungkin belum kita kenal pendekatannya. Nah, dan soal loyal, ini yang sering menjadi perdebatan ya. Loyal itu ke siapa sebetulnya, Mas? Nah, ini yang penting. Loyal bukan berarti, ya bos, apa yang Bapak minta pasti saya lakukan. Tapi itu bukan loyal. Itu asal Bapak senang. Iya, benar sekali ya. Asal Bapak senang gitu ya. Nah, loyal sendiri dalam berakhlak itu adalah loyal kepada bangsa, negara, konstitusi, dan tupoksi kita. Kalau ada instruksi yang tidak sesuai etika atau aturan, kita punya tanggung jawab untuk menyampaikannya dengan cara yang tepat.
bukan diam dan ikut saja. Itu Mas Topan. Ja- Oke, jadi menurut Mas Dwi, loyalitas sejati itu ke institusi dan kepentingan publik ya, bukan ke orang per orang. Ya, persisnya seperti itu. Dan itu yang membedakan ASN yang baik dengan yang luar biasa. Oke, terima kasih Mas Dwi atas tanggapannya. Lalu dua nilai terakhir ini, dan yang saya rasa paling relevan ya di era sekarang, yaitu ada adaptif dan kolaboratif. Untuk Mas David, ini bagian kamu ya sekarang, tolong sedikit berikan penjelasan tentang hal ini. Iya, Mas Sofan. Adaptif itu seringkali dipersempit menjadi bisa pakai aplikasi baru. Padahal adaptif itu mindsetnya adalah kemampuan kita untuk terus berubah dan berinovasi. Seperti itu, Mas Sofan. Lalu bagaimana itu terlihat di lapangan nanti? Misalnya nih, kebijakan berubah mendadak. Nah, ASN yang adaptif tidak akan mengeluh berhari-hari. Dia akan langsung mencari tahu apa yang perlu disesuaikan dan bagaimana tetap bisa melayani dengan baik di tengah perubahan itu. Dan soal resistensi terhadap sistem baru, bagaimana? Nah, itu tangga-tangan nyata, Mas Sofan. Ada yang sudah nyaman dengan cara lama dan menolak untuk berubah. Nah, untuk ASN yang adaptif, bukan hanya belajar sendiri, dia juga harus bantu orang lain untuk ikut beradaptasi. Nah, jadi itu menyambung ya ke kolaboratif itu ya. Betul, Mas Sofan. Kolaboratif itu soal membuka diri, bersedia kerja lintas unit, lintas instansi, bahkan lintas sektor. Yang sering jadi hambatan itu ego sektoral. Nah, merasa ini urusan ini saya, bukan urusan kamu, seperti itu. Jadi itu yang harus kita kikis, Mas Sofan. Jadi karena masalah masyarakat yang tidak bisa diselesaikan oleh satu instansi saja. Tepat sekali, Mas Sofan. Masalah itu kompleks, butuh kerja bareng, berbagi data, berbagi solusi, dan ketika kolaborasi berjalan dengan baik, hasilnya jauh lebih besar. Satu tambah satu bukan dua, bisa jadi 10 kalau kita sinergi dengan benar, Mas Sofan. Luar biasa teman-teman. Ya, kita sudah mendengar ya dari Mas Dika soal pelayanan, Mas Fikri soal akuntabilitas dan kompetensi, Mas Dwi soal harmoni dan loyalitas, lalu ada Mas David soal adaptasi dan kolaborasi. Sebelum kita tutup, ada satu refleksi yang ingin saya ajak kita semua untuk merenungkan bersama, yaitu nilai-nilai ini bukan slogan dinding kantor, bukan jargon di spanduk, ini adalah standar perilaku dan kita dinilai dari tindakan bukan hafalan. Kalau boleh jujur, saya masih terus belajar soal pelayanan. Kadang saat sedang sibuk, seperti itu yang pertama kita kurangi. Itu yang terus saya ingatkan ke diri sendiri. Saya juga, kompetensi itu tidak pernah cukup. Selalu ada yang baru untuk dipelajari. Yang penting kita tidak pernah berhenti. Dan harmoni itu perlu latihan. Menghargai perbedaan itu mudah diucapkan, tapi butuh kesabaran nyata saat dijalankan.